dari kelompok 3 yang beranggotakan Rivaldo Bimo Octaviano Agustinus Putra, Nathanael, dan Junaidi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proyek geoteknik. Adapun proyek geoteknik yang akan kami bahas adalah pembangunan tol Samarinda Balikpapan. Jalan tol Balikpapan Samarinda atau Jalan Tol Balsam adalah sebuah jalan tol di Indonesia sepanjang 99 km yang menghubungkan kota Balikpapan dengan kota Samarinda, Kalimantan Timur. Jalan tol ini menjadi jalan tol pertama yang ada di Pulau Kalimantan dan direncanakan akan melintasi wilayah ibu kota Republik Indonesia di Kalimantan Timur. Jalan tol Balikpapan Samarinda mulai beroperasi sejak tahun 2019. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam proses pembangunan Jalan tol Samarinda Balikpapan. Marking titik PVD dilakukan untuk mempermudah dalam proses pemasangan PVD. PVD adalah sistem drainase buatan yang dipasang vertikal di dalam lapisan tanah lunak. Kondisi tanah di Jalan tol Samarinda Balikpapan relatif sangat lunak dengan koefisien konsolidasi relatif sangat tinggi, mengakibatkan proses konsolidasi menjadi relatif sangat lama. Kedap yang ada di Jalan tol Samarinda merupakan dinding kedap yang tidak menyerap air. Dinding kedap ini menggunakan salah satu jenis geotekstil. Galian drainase horizontal. Sebelum melakukan pemasangan pipa drainase horizontal, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuat jalur untuk pemasangan pipa drainase horizontal. Setelah galian drainase horizontal, proses selanjutnya adalah pemasangan pipa drainase horizontal. Kemudian proses selanjutnya adalah pemasangan pipa vakum. PHD adalah bahan berbentuk pita komposit yang dipasang secara horizontal dengan suatu metode pemasangan tertentu yang berfungsi sebagai penyalir. Kita lihat bersama-sama, berikut ini merupakan view dari dinding kedap dan drainase horizontal. Geotekstil nonwoven lapisan pertama. Geotekstil nonwoven adalah sebuah jenis geotekstil yang berbahan seperti karpet. Geotekstil nonwoven berfungsi untuk mencegah tercampurnya lapisan material satu dengan material lainnya. Pemasangan geomembrane. Geomembrane adalah lembaran sintetis yang bersifat kedap air, sehingga dapat digunakan untuk struktur yang membutuhkan pencegahan rembesan air yang terbuat dari plastik yang awet dan tahan lama. Selanjutnya adalah penyambungan setiap sisi lapisan geomembran. Bisa kita lihat bersama-sama, berikut ini merupakan view dari PHD, pipa drainase horizontal, geotekstil nonwoven, dan lapisan geomembran. Pemasangan piezometer. Piezometer adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan cairan statis di sistem dengan mengukur tekanan dari tanah pada titik tertentu. Pemasangan inclunometer. Pemasangan inclunometer ini dilakukan untuk mengetahui perubahan atau pergeseran lapisan tanah di luar area vakum akibat proses vakum. Inclunometer dipasang di luar area vakum dengan kedalaman sesuai penanaman PVD dan dipasang tiap zona satu buah untuk luasan per 18.000 meter persegi. Pemasangan settlement plate. Settlement plate merupakan alat yang bisa digunakan untuk pembuatan timbunan lereng, galian, dan untuk mengukur penurunan tanah. Selain itu, alat ini juga bisa digunakan untuk memantau penurunan fondasi pada jembatan dan jalan. Pemasangan vakum gauge. Pemasangan vakum gauge ini dilakukan agar tekanan tanah yang diberikan vakum menjadi efektif dan efisien. Pompa vakum. Pompa vakum merupakan suatu alat yang bertujuan untuk mengeluarkan suatu gas
molekul dari ruangan tertutup ke ruangan luar untuk mencapai vakum tertentu. Monitoring vakum Gauge. Pada monitoring alat ukur ini, yang dilakukan adalah pengecekan efektivitas tekanan vakum pada tanah. Monitoring settlement plate. Monitoring settlement plate ini dilakukan untuk memantau deformasi tanah atau penurunan tanah ketika sedang dilakukan pengerjaan. Pengamatan ini bertujuan agar tanah yang mengalami penurunan tidak terlampau jauh dari standar yang sudah ditentukan. Monitoring alat ukur piezometer. Dalam monitoring alat ukur ini dilakukan pengukuran dinamis tekanan fluida atau air pori di pipa tegak, lubang bor, tanggul, jaringan pipa, bejana tekan, dan reservoir. Setelah dilakukan monitoring pada alat ukur piezometer, dilakukan juga monitoring pada alat ukur inclinometer. Dalam monitoring inclinometer ini berfungsi untuk mengoreksi kumpulan data inclinometer untuk setiap putaran atau spiral di casing inclinometer. Data surface spiral disajikan pada PC lapangan dan juga disimpan dalam PC lapangan yang digunakan untuk melakukan pembacaan inclinometer. Pelapisan geotekstil nonwoven yang kedua. Pada tahap sebelumnya sudah dilakukan pelapisan geotekstil nonwoven yang pertama. Lalu setelah dilakukan yang pertama, dilakukan pemasangan alat ukur dan monitoring alat ukur. Setelah melakukan pemasangan dan monitoring alat ukur, dilakukan pelapisan yang kedua. Setelah melakukan pelapisan geotekstil nonwoven yang kedua, tahap berikutnya adalah penimbunan tanah dasar atau tanah subgrade yang adalah lapisan tanah paling bawah yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapis perkerasan yang mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Tanah dasar atau subgrade dapat berupa tanah aslinya atau tanah urukan yang didatangkan dari tempat lain, atau juga tanah yang sudah distabilisasi dengan semen, kapur, ataupun dengan bahan-bahan lainnya. Setelah melaksanakan penimbunan tanah subgrade, dilakukan secara ulang monitoring terhadap alat-alat ukur. Dikarenakan penimbunan tanah, maka akan adanya perubahan-perubahan terhadap pengukuran sebelumnya. Monitoring dilakukan pada alat-alat ukur vakum gauge, settlement plate, dan piezometer. Demikian penjelasan kami mengenai proyek geoteknik tentang perkerasan tanah Jalan Tol Samarinda Balikpapan, Kalimantan Timur. Jika ada saran atau masukan, silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.